Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kejaksaan Agung akan memanggil mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok pada Kamis besok 13 Maret 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, mengatakan Ahok akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Sesuai jadwal, pemeriksaan terhadap Ahok akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Harley tidak menjelaskan secara rinci apakah yang akan didalami oleh penyidik saat pemeriksaan terhadap Ahok dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018-2023. Meski demikian, belum diketahui apakah Ahok akan menghadiri pemeriksaan atau tidak. Sebelumnya Ahok mengaku siap jika dipanggil Kejagung dan bakal memberi keterangan sesuai yang diperlukan kejaksaan. Ahok juga tidak menjelaskan apakah dirinya mengetahui modus impor BBM di Pertamina yang sudah merugikan negara. Sementara itu pemirsa, nama Ahok juga disebut-sebut dalam rapat antara Komisi 6 DPR RI dengan PT Pertamina Persero pada Selasa kemarin. Rapat sempat panas saat Ahok dibawa-bawa terkait kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina. Mulanya, Wakil Ketua Komisi 6, Andre Rosiade bercerita bahwa dirinya kaget karena tiba-tiba diserang warganet yang menurutnya merupakan buzzer Ahok pada 1 Maret lalu. Andre mengklaim semua media sosialnya diserang oleh ribuan akun yang disebut sebagai buzzer Ahok. Disebutkan, setelah dia mencari tahu, rupanya buzzer itu menyerang dirinya karena pernah meminta Presiden Jokowi, maksud kami Presiden ke-7 Joko Widodo, mengganti Ahok dari kursi Komut Pertamina pada 15 Februari 2020. Andre mengakui saat itu ketika masih menjadi anggota Komisi 6 DPR, dirinya meminta Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina. Dia juga menyoroti Ahok yang hanya berkunjung ke kilang Pertamina sebanyak 1 kali, tanpa pernah mengunjungi kilang-kilang lainnya setelah itu. Kemudian, perkataan tersebut dibalas oleh anggota Komisi 6 DPR fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, yang tiba-tiba berteriak kepada Andre. Rieke meminta Ahok dipanggil ke rapat DPR, namun Andre menolak. Menurut Andre, jika Ahok memiliki data terkait kasus korupsi Pertamina, seharusnya dia membawa data tersebut ke Kejagung, Polri, ataupun KPK. Dia menegaskan pengawasan seperti itulah yang Ahok harus lakukan saat masih menjadi Komut Pertamina. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus korupsi tata kelola bahan bakar minyak di Pertamina. Dalam kasus yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah tersebut, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 9 tersangka tersebut diantaranya adalah Rifa Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina Internasional, Yoki Fernandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Kemudian ada pula Agus Purwono selaku Vice President Feedstock, Muhammad Keri Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan Gading Ramadan Judo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kemudian pemirsa ada pula nama Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga, dan Edward Corne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Itulah tadi 9 daftar tersangka dalam kasus korupsi di tata kelola minyak di Pertamina. Ya, menurut saya sudah mengganggu sekali. Ribuan akun, nggak bodoh, nggak jelas,
menyerang saya di tanggal 1, 2, 3 Maret. Ya setelah itu selesai, dia serang Erick Thohir dan Boy Thohir habis itu. Ya, saya 3-4 hari lah Prof. Lumayan, menurut saya mengganggu. Karena berita daur ulang 15 September 2020. Nah di sini saya menggunakan hak saya menjawab itu. Karena saya pergi umroh Prof waktu itu. Jadi saya nggak bisa menjawab. Dan saya ingin menjawab di depan direksi Pertamina. Ya, karena saya tahu bahwa Bapak kan tahu banyak omong-omong aja, ngebacot aja. Sekarang setelah Jaksa Agung melakukan penegakan hukum, ya di bawah eranya Prabowo, siapa saja yang melanggar hukum, yang korupsi disikat zaman Pak Prabowo, baru dia pura-pura muncul sebagai pahlawan kesiangan. Dan alhamdulillah jejak digitalnya banyak. Ngaku nggak pernah jadi ditawarkan diri, ternyata pernah ditawarkan diri oleh Pak Jokowi. Ini banyak kebohongan-kebohongan. Jadi saya minta teman-teman, mari kita rasional. Ya, itu hak teman-teman mau ngundang Ahok, silahkan. Tapi ya ngapain kita kasih panggung? Serahkan kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung yang sudah bekerja luar biasa, gitu loh. Ya, jadi menurut saya sekali lagi ya hati-hati ya, politik buzzer ini. Tapi memang buzzernya nggak sekuat dulu Pak. Waktu dulu Pak Simon, saya duduk di meja situ di ujung, saya bilang Ahok tuh komisaris Rasa Dirut. Pak Simon, karena waktu itu Ahok itu sangat berkuasa, powerful waktu itu karena dekat presiden, buzzernya luar biasa. Sebulan saya dihajar. Tapi kalau sekarang karena udah jauh dari kekuasaan, 3 hari doang dia mungkin mampu bikin buzzernya. Itu Pak Mufti. Dulu waktu saya duduk di sebelah Pak Mufti itu, gara-gara komut Rasa Dirut, 1 bulan, 3 bulan saya dihajar sama Ahok. Ya, itu hebatnya medsosnya pasukan Ahok tuh Pak Deka. Kalau sekarang karena mungkin sudah nggak berkuasa, hanya 3 hari Pak Simon. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, selamat bertugas. Saya tunggu roadmapnya Pak Simon. Buktikan bahwa Pak Simon bukan pilihan yang salah dari Presiden Prabowo. Tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa konsistensi Presiden Prabowo, bahwa beliau tidak ingin omon-omon, bahwa beliau ingin mewujudkan kita betul-betul di periode 2025, 2024, 2029 ini kita bisa bersuasembada energi, bersuasembada pangan, dan kita bisa berdiri di atas kemampuan kita sendiri. Apalagi Pertamina salah satu ujung tombak dan antara. Harapan kita, harapan kami, ya, seluruh harapan rakyat Indonesia, tentu Pertamina benar-benar bisa membenahi tata kelola, ya, sehingga bisa jadi perusahaan yang sehat, menghasilkan keuntungan, dividen yang bisa memperkuat Danantara. Kita tahu Danantara ini adalah cara percepatan bagi Presiden Prabowo agar ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Dan sekali lagi saya rasa kita harus mendukung Pertamina, ya. Jaksa Agung sudah menjelaskan secara detail bahwa BBM Pertamina sekarang tidak lagi dioplos, ya, tidak ada pengoplosan. Jadi memang kualitasnya sesuai yang dijual, dan saya rasa kita harus mendukung semua. Dan kedua, tentu kita harus memastikan jangan sampai Pertamina ini, tadi disampaikan Kak Wendra, kita jangan sampai melakukan pembersihan tapi membakar menyari rumahnya, ya, tikusnya. Itu dilakukan oleh kami bersama-sama Kementerian BUMN, membenahi Asabri dulu Pak, lalu membenahi Jiwasraya. Kita membenahi tanpa perlu membakar rumahnya. Kasihan Bu Emma nanti Pak, ya, saya dengar banyak bank asing sudah nelfon Bu Emma gara-gara kasus ini. Jangan sampai Bapak default gara-gara isu yang tidak benar berkembang. Ya, ini juga penting, ya. Pertamina ini ujung tombak kita, BUMN terbesar kita, ya, harus kita dukung bersama-sama. Kalau ada yang salah, tentu harus dibenahi. Kalau ada yang maling, silahkan proses hukum berjalan. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, kita jangan sampai memberikan panggung kepada orang-orang yang pansos melihat kinerja Kejaksaan Agung yang luar biasa di era Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau Anda punya kekuasaan dulu, ya Anda laporkan. Anda punya bukti, Anda bawa ke aparat penegak hukum.
Jangan hanya podcast, lalu bawa buzzer-buzzernya, bangun opini di media sosial. Itu namanya omon-omon. Omon-omon, itu teh. Jangan kita omon-omon. Kalau Anda menikmati puluhan miliar sebulan, setahun, Anda terima penghasilan dari Pertamina setahun, ya lebih gede kan penghasilannya Ahok di Pertamina daripada Prof Darmadian di DPR, betul? Lebih besar penghasilan Ahok di Pertamina jadi Komut atau penghasilan Prof Darmadi di DPR? Puluhan miliar, Prof. Besar nggak? Nah, jadi gitu. Iya, 60 juta Prof sebulan. Kalau Ahok miliaran. Jadi menurut saya kita jangan mau terjebak dengan opini orang pansos atas kinerja Kejaksaan Agung. Jadi sekali lagi Pak Simon, saya tunggu roadmapnya dengan teman-teman direksi semua, ya. Mari bekerja keras. Sekali lagi, mari kita bersama-sama benahi Pertamina, dan mudah-mudahan saya berharap di era Pak Simon betul-betul kita bisa wujudkan swasembada energi, ya. Ya kasih tepuk tangan lah, ayo tepuk tangan lah. Sedikit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.